Haleluya. Puji nama Tuhan. Banyak berkat seminggu ini. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Allah sambil tema sadari keadaan kita. Pada zaman Nuh ketika diperintahkan Tuhan, Nuh bangun bahtera. Sementara bangun bahtera sampaikan berita supaya orang-orang bertobat. Tapi apa reaksi mereka? Mereka berkata, Nuh ngapain kamu bangun bahtera sebesar ini? Dan diperkirakan Nuh membangunnya di tempat yang agak lebih tinggi, saudaranya. Dan ketika orang-orang berkata, kamu bangun bahtera, buat apa? Tidak ada terjadi apa-apa. Dan ketika mereka berpikir seperti itu, ternyata memang terjadi air bah. Ya. Kemudian kita ketemu dengan peristiwa di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Orang-orang yang sudah bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mereka merasa masuk surga. Tetapi ternyata tidak masuk surga. Allah berkata, aku tidak kenal kamu, kamu semua pembuat kejahatan. Ya. Kemudian kita ketemu dengan kisah orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas pasal yang ke-18. Ya, ayat 10 sampai 14 saudara bisa baca di sana. Dua-duanya menghadap Allah, tetapi pemungut cukai berdiri jauh-jauh, tidak berani mendekat, bahkan dia cenderung untuk membungkuk. Ya. Dan orang Farisi menyampaikan bagaimana dia berpuasa 2 kali, melakukan semua aktivitas pelayanan di setiap waktu, setiap saat. Dia merasa dirinya benar. Tetapi Yesus berkata, pemungut cukailah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan. Orang Farisi merasa benar, ternyata tidak benar. Dan hari ini saya ingin ajak saudara melihat satu jemaat yang merasa kaya, tapi tidak kaya, saudara. Jemaat yang merasa bahwa mereka adalah jemaat yang istimewa, tetapi tidak istimewa di mata Tuhan. Nah, melalui perenungan kita mau sama-sama sadari keadaan kita. Sebagaimana hari ini kita akan melihat sebuah jemaat yang bernama Laodikia. Di dalam, kita akan sama-sama baca ayatnya, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 18. Kita baca sama-sama ya, saudara yang mengikuti secara streaming, saudara bisa melihat ayat-ayat di layar yang saudara gunakan, entah televisi atau HP. Saudara yang ada di ruangan gereja, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, dimuntahkan oleh Tuhan. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara dikasih oleh Tuhan, setidaknya ada 5 hal yang perlu diwaspadai oleh jemaat di Laodikia ini. Ketika Allah berkata suam-suam kuku, seperti apa itu? Ya, kita melihat di dalam ayat yang ke-17 tadi, engkau tidak tahu bagian B, bahwa yang pertama, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. 5 hal
yang harus diwaspadai jemaat di Laodikia dan juga harus diwaspadai oleh kita gereja Tuhan. Karena apa? Mereka merasa kaya, tapi Tuhan bilang enggak. Padahal yang nyata, kenyataannya engkau itu melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Mari kita sama-sama melihat melarat. Ya, saya ingin perbandingan dengan sebuah kisah supaya kita bisa menangkap ya pemahaman kita tentang melarat ini. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-13 sampai 14, di sana dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Kenapa dia melarat? Karena harta yang diberikan oleh bapaknya justru dipakai untuk dia pergi jauh dari bapaknya. Orang yang melarat adalah orang yang jauh dari bapaknya. Allah sampai pernah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh. Ada di gereja tapi sudah jauh. Dan gambaran anak terhilang ini gambaran tentang anak Tuhan yang hatinya jauh. Dia jauh dari Bapa. Anak ini akhirnya jadi melarat. Kemudian kita ketemu dengan keluarga Elimelech. Ya, beberapa kali dikotbahkan saudara, di mana ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, Bethlehem itu rumah roti, sebenarnya gambaran juga tentang rumah Allah sendiri. Ya. Ketika terjadi kelaparan, keluarga Elimelech ini pergi ke Moab. Ngapain? Menghindari masalah. Menghindari masalah justru pergi jauh dari rumah Allah. Jauh dari Bapa. Di tempat di sana justru yang terjadi lebih parah. Kalau di Bethlehem, Allah izinkan ada proses, ada pembentukan di sana melalui kelaparan. Justru di Moab malah habis-habisan, saudara. Hartanya habis. Elimelech sendiri mati, kedua anaknya laki-laki mati. Sampai Naomi ketika pulang berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Pahit orang yang jauh dari Bapa. Pahit melarat orang yang jauh dari Bapa. Ya. Kemudian kita ketemu hal yang kedua, kata malang. Engkau melarat, engkau malang. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-19, 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling, apa saudara? Malang dari segala manusia. Jadi orang yang disebut sebagai orang yang malang adalah orang yang hanya berpengharapan kepada Kristus, hanya untuk hidup ini saja. Berkat, kesembuhan, mujizat, kemudian pertolongan, jalan keluar, tanpa pernah memikirkan bahwa harus memiliki pengharapan surga. Saya harus masuk surga. Kalau orang punya pengharapan masuk surga, pasti dia kejar kekudusan. Dia pasti kejar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau orang hanya berpengharapan untuk hidup ini saja, dia akan setia ibadah, tetapi dia cukup puas akan berkata, ya sudah, yang penting aku diberkati. Keadaan keluargaku baik-baik saja kok. Ya, ini dikatakan malang. Jemaat di Laodikia dikatakan kalian malang. Karena berpengharapan hanya kepada hidup ini saja. Kemudian yang ketiga, miskin. Amsal 6, ayat yang ke-9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Malas untuk hal-hal rohani, malas ibadah, atau datang ibadah tapi malas baca Alkitab. Alasannya banyak hal. Saya tidak ngerti sih baca, coba kalau saya ngerti pasti saya rajin baca. Padahal itu cuma sekedar alasan. Ya. Malas berdoa, wah saya tidak kuat kalau berdoa lama-lama, 5 menit aja. Tidak kuat, 2 menit dah. Tapi kalau rutin dilakukan, maka Tuhan akan membuat kita, ketika mulai saudara menyadari hadirat Tuhan,
saudara justru akan tidak mau amin, saudara. Ya. Jadi kemiskinan datang ketika ada kemalasan di sana. Tetapi ketika ada kerajinan, maka berkat turun. Ini yang terjadi di jemaat Laodikia. Kemudian yang keempat, buta. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi sampai tidak ngerti kebenaran. Rahasia Allah sudah dibukakan, tetapi masih bingung. Loh, yang kelihatan sekarang yang realnya kayak gini kok. Loh, tapi sekarang firman Allah ngomong apa? Ngomongnya begini, ya sudah itu kata firman Allah seperti apa. Tapi orang bingung, karena apa? Karena memang namanya dibutakan, saudara. Dibutakan oleh ilah zaman ini. Ya. Nanti kita lihat ayat yang berikutnya. Ya, bagaimana ada selubung di sana. Sekarang kita lihat yang kelima, telanjang. Apa arti telanjang? Ketika Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal yang ketiga, mereka jatuh dalam dosa. Mereka tahu mereka telanjang. Jadi kata telanjang artinya jemaat di Laodikia ini hidup di dalam dosa. Dosa melucuti pakaian kemuliaan yang ada dalam diri manusia yang sudah ditebus atau juga manusia pertama Adam dan Hawa. Ya. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, 5 kondisi yang seperti ini, kalau tidak segera dibereskan, maka jemaat di Laodikia akan mudah diracuni, mudah disesatkan. Kalau saudara melihat bagaimana di dalam Matius pasal yang ke-24, kita tidak usah baca, tapi kalau saudara perhatikan, kita tahu bahwa di Matius pasal yang ke-24 itu menceritakan ya ayat 5-14 itu menceritakan bagaimana Tuhan memberikan tanda-tanda di akhir zaman. Tanda-tanda di akhir zaman, Mesias palsu, guru palsu, nabi palsu, perang, ya diperbandingkan dengan kitab Injil Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Bagaimana terjadi kelaparan, gempa bumi, kemudian intimidasi atau aniaya atas anak-anak Tuhan, kemurtatan, kedurhakaan, yang juga di suratan Paulus juga ada dibahas mengenai antikris si pendurhaka. Ya. Dan kemudian Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan peristiwa ini seperti menjadi siklus atau perputaran siklus tanda-tanda di akhir zaman. Bukan berarti ketika nubuatan yang pertama tentang adanya Mesias palsu, ketika sudah muncul Mesias, di lain waktu tidak muncul, enggak saudara. Mesias palsu nanti tahu-tahu perang. Setelah perang kemudian bencana alam. Sekarang sudah terjadi bencana alam ya saudara. Kemarin di NTT juga NTB bagian timur. Kemudian peristiwa-peristiwa gunung meletus di seluruh dunia, di belahan dunia yang lain. Saudara, bencana alam terjadi. Kemudian adanya muncul aniaya atas anak-anak Tuhan. Tapi di kemudian hari muncul lagi seperti berawal lagi. Mesias palsu, nabi palsu, guru palsu, ajaran sesat. Ya. Semuanya berputar dan terus berputar. Karena apa? Karena itu harus terjadi. Itu harus dinyatakan supaya anak-anak Tuhan itu tidak terlena. Supaya anak-anak Tuhan menyadari keadaannya, supaya anak-anak Tuhan itu waspada. Dan ini yang terjadi. Kalau jemaat di Laodikia tetap mempertahankan 5 hal ini, melarat, malang, miskin, buta, telanjang, mereka tidak mau mengkoreksi, tidak mau membenahi hidupnya, akan mudah diracuni. Tanda-tanda yang dinyatakan, tanda-tanda akhir zaman yang dinyatakan akan tahu-tahu ikut, saudara. Kenapa? Ada yang tidak kuat karena tantangan iman. Ada yang tidak kuat karena mempertahankan kekristenan. Ada yang tidak kuat karena krisis.
Ada yang disibukkan oleh kesibukan dunia. Karena apa? Karena kondisi rohaninya sedang tidak beres. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga lagi rame. Ya. Sebuah sepatu. Ya. Sepatu apa saudara? Boleh ditayangin? Sepatu setan saudara. Dijuluki sepatu setan karena apa saudara? Memang mereka memproduksi dari sebuah perusahaan di Brooklyn, New York, ya MSCHF Product Studio, dia memproduksi satu sepatu yang dia beli dari Nike, tapi kemudian diproses lagi dan kemudian diganti namanya saudara. Tadinya itu Air Max ya 97. Dia ganti, dia tambahin dengan simbol pentagram. Ya, simbol setan ya. Kemudian di bagian bawahnya, sol bagian bawahnya warna merah itu di situ ada juga darah manusia. Kemudian di belakangnya setelah lambang Nike itu ada 66 lambang antikris saudara ya, angka 66. Terus ada ayat Alkitabnya lagi saudara ya. Lukas 10 ayat yang ke-18. Bunyinya gini, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya. Jadi dikasih nama itu. Dan lidahnya, atau saudara lihat sepatu kan biasanya ada tengahnya yang untuk ditarik gitu ya. Di belakangnya tali. Di situ ada gambar. Kira-kira ada enggak gambar berikutnya? Ada gambar salib yang terbalik. Di alas sepatunya juga ada logo. Nah, ini muncul dipasarkan 29 Maret. Enggak sampai 1 menit, enggak sampai 60 detik, sepatu yang diproduksi 666, jumlahnya 666, ludes saudara. Jadi enggak sampai 1 menit, ketika dijual online langsung habis. Ya. Orang ngejar-ngejar. Ya. Orang merasa, wah ini luar biasa, harganya fantastis saudara. 14,6 juta. Ya. Dan kalau lihat hari-hari ini mulai banyak hal-hal yang aneh. Antikris mulai terang-terangan bekerja. Iblis mulai terang-terangan bekerja. Tetapi sebenarnya sebelum sepatu ini muncul, bulan Oktober itu ada sepatu yang mereka juga buat. Mereka juga beli dari Nike, tapi kemudian mereka proses lagi. Boleh gambar berikutnya, itu sepatu namanya sepatu Yesus, saudara. Sepatu Yesus. Ya. Sepatu ini dibanderol dengan harga 42 juta. Ya, sekitar bulan Oktober ketika launching online, hanya beberapa menit habis. Ya. Di tali sepatunya ada liontin atau mendel salib. Kemudian di sampingnya ada ayat Matius 14 ayat 25. Bunyinya gini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi kalau saudara pengen berjalan di atas air, belilah sepatu ini. Ya, sudah habis saudara ya, ludes berapa menit yang lalu. Jadi bukan yang lalu ya, yang lampau ya. Diperkirakan bulan Oktober yang lalu. Kemudian di lidahnya, ditarikannya itu ada merah-merah saudara, bagian ujungnya itu mereka berkata itu darah Yesus. Ya, sepatu ini sudah diberkati oleh seorang pastor. Kemudian sol bawahnya yang warna biru, itu isinya air suci. Dari sungai Yordan diambil kemudian diisikan ke sana. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan hal-hal yang aneh seperti ini, wah ya bagus ya, mending ini daripada sepatu setan, betul saudara? Tapi kalau saudara melihat kebenaran firman Allah, ini juga tidak benar saudara.
Madonna pernah melakukan bagaimana seringkali rocker-rocker atau penyanyi dunia menggunakan logo-logo atau lambang-lambang salib, kaleng salib gitu ya. Tapi ada beberapa artis dunia yang mereka justru menggunakan seperti ikat pinggang salib, tetapi salib itu digantung, maaf kata, di belakang pantatnya. Madonna pun pernah melakukan show di atas panggung dan di bawahnya ada salib, dia injak salib itu, saudara. Ya, karena memang kalau kita lihat, apakah tidak beda dengan ini? Sebenarnya tidak beda. Karena apa? Salib Kristus ditempatkan di kaki. Makanya kalau dulu zaman saya SMA, kuliah itu dulu sempat tren gelang kaki orang Kristen itu mendelnya salib, gelang kaki, saudara. Kalau mungkin saudara masih simpan dan punya memori atau berniat beli, jangan, saudara. Karena salib Kristus bukan tempatnya di situ. Amin. Amin, saudara. Itu pelecehan itu, saudara. Kita aja harus menaruh tinggi-tinggi. Seringkali kan perjamuan angkat tinggi di tangan kanan. Sebenarnya melebihi kemuliaan kita. Darah Yesus itu melebihi kemuliaan kita. Melebihi kepala kita, melebihi kemuliaan kita. Makanya kenapa perjamuan selalu diangkat itu? Untuk menunjukkan bahwa korban Kristus itu luar biasa. Hargai, jangan lecehkan. Orang dunia jadikan ini tren. Nah kalau 5 hal yang dimiliki oleh jemaat di Laodikia ada juga di anak-anak Tuhan ketika ada tren bingung, saudara. Ketika ada tren-tren seperti ini akan kembali. Ya, silahkan kembali ke mimbar. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena itu mari kita sama-sama melihat solusinya bagaimana. Bagaimana supaya melarat, kemudian malang, miskin, buta dan telanjang tidak ada dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-18 tadi dikatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Membeli apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, 1. Agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, 2. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu, 3. Jadi beli 3 produk, saudara. Beli emas yang telah dimurnikan dari api, beli pakaian putih, kemudian beli apa? Minyak. Pertanyaannya kan gini, kita aja membalas kasih Tuhan aja enggak bisa loh. Sekarang disuruh beli produknya Yesus. Saya pakai tanda kutip ya. Karena disuruh belilah daripadaku, Yesus bilang. Berarti kita beli kepada Yesus. Bagaimana kita bisa beli? Balas kasih Tuhan aja enggak bisa. Ya. Nah saudara, untuk memahami hal ini, kita baca 1 Korintus 6 ayat ke-20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita lihat dulu bagaimana Allah membeli kita. Dan lunas terbayar. Dibeli dengan apa? 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Berarti emas yang dimaksud oleh Tuhan bukan emas yang fana, tapi emas produk sorga. Ya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah saudara, inilah emasnya emas. Emas dunia fana. Tapi Tuhan bilang belilah emas yang daripadaku. Sekarang maksudnya apa? Beli emas, kemudian beli pakaian putih, beli minyak pelumas. Ya. Saudara, ketika kita berbicara emas, sebenarnya kata emas yang telah dimurnikan dalam api, ini ditujukan kepada pribadi Yesus sendiri. Ya. Sampai ke pakaian putih, minyak melumas, itu semua mencerminkan tentang pribadi Allah sendiri. Kata emas yang telah dimurnikan dalam api, kalau emas dimurnikan dalam api kan berarti masih kotor. Ketika dimurnikan dalam api berarti nanti keluar sanga. Sanga itu kotorannya emas. Yang di bawah ini emas yang murni. Sanga ini dibuang, kotorannya dibuang. Loh kalau emas yang murni ini bicara tentang Yesus, sanganya ini apa? Yesus kan tidak berdosa, betul tidak saudara? Yesus kan tidak berdosa.
Kita harus ingat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan yang tidak berdosa, dialah emas murni itu, tetapi kemudian ditaruh sanga di sana. Kenapa? Karena dia pikul dosa kita. Dia tanggung dosa saudara dan saya. Karena dia ingin kita tidak melarat, supaya kita tidak malang, tidak miskin, tidak buta, tidak telanjang. Dia tanggung semuanya. Dialah emas yang murni yang dipanaskan dalam api, dimurnikan oleh api. Api sebenarnya, api itulah yang Tuhan hadapi. Kita sebenarnya menghadapi maut, kematian yang kekal. Tetapi Tuhan sudah kalahkan. Dia muncul sebagai emas yang murni, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-22, ayat yang ke-25 sampai 26. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Allah. Ya. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, kalau kita dibeli oleh darahnya, nyawanya, berarti sama juga sebaliknya. Bukankah kita mengikuti Tuhan? Kalau kita mau membeli produknya Tuhan, belilah dengan nyawa saudara. Artinya, persembahkan hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Amin saudara? Amin. Di dalam Roma 12 ayat 1 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau Tuhan sudah beli kita dengan darahnya, nyawanya. Kalau kita mau beli produknya Tuhan, belilah dengan saudara mempersembahkan tubuh saudara. Amin. Untuk sepenuhnya diubah oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Kemudian pakaian putih, ini berbicara tentang pakaian kemuliaan yang sebenarnya juga berbicara tentang pribadi Kristus sendiri. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi pakaian kemuliaan sebenarnya berbicara tentang pakaian Kristus itu sendiri. Makanya kenapa di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8 atau Wahyu 3 ayat yang keempat, bagaimana lenan halus, pakaian yang putih bersih itu perbuatan-perbuatan dari orang yang benar. Kenapa dia bisa berbuat benar? Karena mereka mengenakan pakaian Kristus di dalam hidup mereka. Ya. Nah saudara, saat ini kesimpulan dari semuanya adalah kita mau melihat bagaimana Allah berkarya luar biasa. Bagian yang ketiga, melumas. Ya, minyak untuk melumas mata, ini berbicara tentang Roh Kudus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang 14 sampai 17, saudara boleh baca di sana. Bagaimana selubung itu menutupi mata umat Allah. Setiap kali membaca kitab Musa, mereka tidak ngerti rancangan Allah. Mereka tidak ngerti, tidak ada penyingkapan karena ada selubung. Dan di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 itu dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17 kelihatannya tidak ada hubungannya, tetapi itulah yang dimaksud dengan minyak melumas mata. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang harus menjadi kebutuhan hidup kita. Saya undang Singer maju ke depan. Melalui kebenaran firman Allah yang sudah sama-sama kita lihat, mari kita sama-sama simpulkan. Ketika hidup kita tidak sadari bagaimana keadaan kita, maka Allah datang dengan firman-Nya. Dia datang kepada jemaat di Laodikia, dia datang kepada kita. Firman-Nya perlu untuk menegur hidup kita. Kamu itu melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Oh iya toh, iya. Nah supaya baik bagaimana? Belilah daripadaku. Emas yang dimurnikan, kemudian minyak untuk melumas, dan pakaian putih. Jadi sebenarnya Tuhan begitu rindu anak Tuhan itu untuk kembali kepadanya. Satu langkah yang diambil oleh Yairus, saudara.
Ketika Yairus menghadapi masalah, dia datang tersungkur kepada Tuhan. Ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Dan ketika dia bersujud, Tuhan tolong anakku hampir mati. Kemudian Yesus berjalan ke rumahnya. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, maka saat itu dia mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi tantangan, iya. Lembah kekelaman, iya. Kemudian berita buruk, iya. Anakmu mati. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Dan kemudian ketika Yesus sampai, mujizat terjadi. Semuanya selesai dengan cara Tuhan. Tuhan rindu saudara diam dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Saudara mempersembahkan hidup saudara sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika saudara diam dalam hadirat Tuhan, menyerahkan hidup saudara, saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan, saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Kita angkat pujian Yesus yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau.